Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, jumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Salam sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Saya berharap saudara semua tetap dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik, yang terus menuntun dan menyertai kehidupan kita semua. Saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan lewat perenungan MTPJ Gemim. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami persembahkan bagimu ya Tuhan Allah, karena sungguh besar kasih setiamu melimpah di hidup kami. Di saat yang baik ini kami mau mendengar sabda Tuhan dan merenungkannya. Roh Kudus-Mu bimbinglah kami, supaya kami semakin mengerti memahami kehendak-Mu, sehingga kami semakin hidup setia dalam kebenaran dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut pemberitaan firman-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan dalam Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai pasal 9 ayatnya yang ke-1. Yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu kepada orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikian jauh pemberitaan firman. Saudaraku kekasih di dalam Yesus Kristus, tema perenungan kita saat ini, menyangkal diri dan memikul salib adalah kekuatan, bukan kelemahan. Perayaan Minggu Sengsara adalah saat untuk mengingat, merenungkan dan menghayati makna penderitaan karena kesetiaan dalam iman, sebagaimana yang dijalani oleh Yesus Kristus dalam kesetiaannya kepada Bapa di sorga demi keselamatan kita manusia. Di Minggu Sengsara yang kedua, kita dituntun dengan perenungan firman Tuhan dalam Injil Markus 8 ayat 31 sampai pasal 9 ayat 1. Injil ini ditulis oleh Markus yang disebut juga Yohanes, kemenakan Barnabas, rekan sekerja Paulus, dan yang disebut Simon Petrus sebagai anaknya, yaitu anak rohani atau murid terdekatnya. Sekitar tahun 60-an Masehi, orang percaya di Roma mengalami penganiayaan
dan tekanan di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Bahkan ada yang disiksa dan dibunuh secara kejam. Nah, dalam situasi yang sangat terpuruk dan dalam penderitaan yang hebat, Injil ini ditulis dan disampaikan untuk memberi pengharapan baru lewat kisah kehidupan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus, supaya orang percaya di Roma akan tetap berpegang teguh, tetap setia dalam iman, dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, khusus dalam bacaan kita saat ini, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang akan ia alami sebagai Mesias, yakni suatu babak baru dalam pekerjaannya, memberitahukan secara gamblang kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang akan dilalui di Yerusalem. Sesudah Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias di pasal 8 ayat 29, maka Yesus pun memperjelas maksud kedatangannya sebagai Mesias yang harus menanggung banyak penderitaan, ditolak lalu dibunuh, tetapi yang bangkit pada hari ketiga. Yesus menyatakan bahwa ia akan melewati jalan salib itu. Nah, ternyata konsep Mesias yang sengsara, menderita, mati, dan bangkit tidak sejalan dengan konsep yang ada di pikiran para murid termasuk Petrus. Karena itu secara spontan Petrus bereaksi dengan menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Pengakuan Petrus sebelumnya yang menyatakan bahwa Yesus sebagai Mesias ternyata hanya dipahami dari segi kemuliaan dan kemenangan, dari sisi kemanusiaan. Hubungan antara salib dan karya Mesias adalah suatu hal yang tak terpikirkan oleh Petrus dan murid lainnya. Pikiran Petrus adalah pikiran manusia yang syarat dengan kepentingan untuk menghambat rencana penyelamatan Allah. Karena itu dengan tegas Yesus berkata, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Usaha menggagalkan rencana Allah untuk karya penyelamatan adalah manifestasi kuasa iblis. Karena itu Yesus mengusir iblis yang merasuki pikiran Petrus. Di ayat 34 berisi syarat utama yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mau mengikut Yesus, yakni ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri berarti bukan mementingkan kesenangan manusiawi, tapi mementingkan kehendak Tuhan. Menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak Tuhan, menolak semua keinginan manusiawi dan menerima semua apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Dengan demikian, menyangkal diri adalah sebuah sikap yang diwujudkan dalam sebuah tekad, keinginan, komitmen, berani, dan berintegritas. Memikul salib berarti menempuh jalan yang berat dan penuh penghinaan. Menurut peraturan Romawi bahwa seorang yang hendak disalibkan dipaksa memikul salib di tengah para penonton menuju tempat penghukuman. Ayat 35-38, Yesus mengajarkan bahwa kalaupun kehilangan nyawa hanya semata-mata karena mengikut Yesus, akan tetapi jika seorang memperoleh seluruh dunia namun kehilangan nyawanya, yaitu menunjuk pada kehilangan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tetapi kehilangan nyawa karena Tuhan Yesus itu berarti kita memperoleh hidup yang kekal atau keselamatan. Setiap orang yang mempertaruhkan nyawa sekalipun mati martir, maka kepadanya diberikan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Nyawa Yesus menjadi tebusan bagi banyak orang, di mana Yesus menggunakan pandangan ini bahwa memang Yesus disalibkan sebagai anak manusia yang akan datang dengan kemuliaan Bapanya.
Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salib melambangkan beban yang berat yang harus dipikul oleh pengikut Yesus. Pengikut Yesus yang memikul salib berarti dia siap menerima kenyataan hidup. Sekalipun dia harus menanggung derita, dihina, ditolak, bahkan ada yang berani mati martir karena taat kepada Yesus Kristus. Dengan mengikut Yesus berarti mempersembahkan ketaatan sempurna kepada Yesus Kristus. Tidak sebatas identitas Kristen, tidak hanya sebatas dalam pengakuan, tapi mampu menunjukkan integritas, kata dan perbuatan yang berkarakter Kristiani, yaitu kuat iman, setia melayani, hidup dalam kasih, dan rela berkorban, serta mau mengampuni. Menjadi pengikut Kristus berarti harus menyangkal diri, meninggalkan keinginan dan kenikmatan duniawi, melawan kepentingan diri sendiri atau keegoisan, kesombongan, ketamakan, keserakahan, termasuk dapat menguasai diri agar tidak terjebak pada dendam, amarah, iri hati, benci, semua hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hendaknya dosa jangan menguasai kita, sehingga dosa dapat saja dipakai oleh iblis untuk mempengaruhi orang lain. Sebagaimana Petrus, dia menarik dan menegur Yesus yang tidak pantas untuk dipertontonkan. Beri ruang kepada Roh Kudus, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Penyangkalan diri berarti sikap yang diwujudkan dalam sebuah tekad dan komitmen, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi jangan cuma di saat perlu orang cari Tuhan, kemudian di saat so terpenuhi semua harapan dan keinginan, lantas kemudian orang melupakan Tuhan, jauh dari Tuhan. Itu bukan menyangkal diri, tapi sebaliknya menyangkal Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, siapa sangkal diri ia akan beroleh hidup, siapa menyangkal Tuhan ia akan disangkal oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memikul salib yang melambangkan beban yang berat. Memang kita tidak lagi secara langsung memikul salib yang terbuat dari palang kayu, tetapi beban, pergumulan, dan penderitaan hidup yang silih berganti kita hadapi dalam perjalanan hidup. Percayalah bahwa ada kemuliaan di balik salib Kristus. Salib memang melambangkan beban yang berat. Tapi jika kita mampu memikul salib kita akan beroleh kemenangan iman, menikmati mahkota kehidupan kekal. Tuhan tidak memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita manusia. Terkadang Tuhan menguji iman orang percaya dalam dapur kesengsaraan. Itulah salib yang harus kita pikul. Sebab tidak ada gagang pada salib. Salib menandakan penderitaan yang harus ditempuh oleh para pengikut Kristus, sebagaimana yang sudah dialami oleh Yesus Kristus. Jadi apapun tantangan dan pergumulan hidup kita, torang pesalib masing-masing berbeda. Ada salib yang ringan, tapi ada juga salib yang begitu berat. Jalani, hadapi dengan iman. Pikulah salib itu dengan tetap percaya bahwa Tuhan sudah lebih dahulu menanggung beban dan pergumulan yang begitu berat, sehingga semua beban hidup kita menjadi ringan di atas bukit Kalvari. Semua pergumulan yang membawa tekanan dan himpitan, janganlah membuat kita mudah menyerah. Janganlah membuat kita mudah berputus asa dan mengeluh atau bersungut-sungut. Ketika kita dihina, ketika kita diejek, dihujat, dicaci maki, jangan tawar hati. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi doakan dan ampuni. Serahkan semua pada Tuhan. Dia adalah jawaban untuk semua persoalan dan beban hidup kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan karena iman kepada kasih karunia Allah melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, biarlah kita tetap menunjukkan kesetiaan kita kepada Kristus, walau harus menghadapi derita sengsara sekalipun. Firman Tuhan berkata dalam kitab Roma pasal 5 ayat 3b sampai ayat 5.
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita menanggalkan cara hidup yang lama. Maka kita akan memperoleh hidup yang baru di dalam Kristus. Hidup yang dipulihkan, hidup yang diubahkan, hidup yang didamaikan dengan Allah. Kita akan menyaksikan rencana dan rancangan Tuhan yang indah, melebihi apa yang ada di pikiran kita manusia yang terbatas. Hendaklah kita menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib dengan mewujudkan hidup yang berkenan kepadanya. Maka percayalah, berkat dan anugerah keselamatan akan kita nikmati seiring dengan ketaatan dan takut akan Tuhan. Dengan kita setia memikul salib, kita diberi kekuatan dan pengharapan. Karena hanya dari Tuhan sumber kekuatan dan pertolongan yang sempurna. Karena di luar Tuhan semua sia-sia. Karena itu mengikut Yesus harus dengan segenap hati, jangan dengan setengah hati. Jangan ragu-ragu, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan akan berjalan di depan kita. Janganlah kita hanya memikirkan kesenangan duniawi, karena semua itu adalah kebahagiaan semu, hanya sementara saja. Tapi pikirkanlah perkara-perkara surgawi dari Tuhan Allah, walaupun itu sulit, begitu berat untuk dipikul. Tapi ada mahkota kemuliaan Kristus tersedia sebagai jaminan keselamatan. Rencana dan rancangan Tuhan begitu indah, melebihi apa yang kita pikirkan. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus terus menuntun, menyertai, dan memberkati kita semua. Amin.